Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing ini didasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Judul jadi perikop ini adalah kesudahan setan telah tiba. Ada dua percakapan yang mau saya aturkan. Percakapan yang pertama bahwa saya bertanya pada seorang teman, apakah tahu tentang menghujat Roh Kudus? Lalu dia tidak memberikan jawaban secara langsung apakah dia tahu atau tidak. Saya harus menjelaskan yang lain-lainnya supaya bisa menjawab, tetapi ternyata dia tidak juga memberi jawaban yang pasti tentang tahu atau tidaknya. Yang kedua, saya bertanya kepada seorang teman lagi. Saya bertanya, apakah Bapak bisa berbicara dalam bahasa roh? Bisa. Lalu jawabannya begitu. Lalu saya akan melanjutkannya lagi. Apakah itu benar-benar bahasa roh? Apakah itu bukan bahasa-bahasa yang lain? Benar, dia menjawab begitu. Benar, bahwa itu adalah bahasa roh. Kalau kita tidak percaya terhadap bahasa-bahasa itu, maka kita adalah menghujat Tuhan, menghujat Roh Kudus, dan kita berdosa. Seterusnya kita tidak bisa diampuni. Ini adalah dua percakapan yang mungkin sama-sama tidak jelas. Juga termasuk yang bertanya juga tidak jelas, dan mungkin hari ini saya juga belum jelas. Tetapi hari ini mari kita coba perhatikan perikop hari ini supaya kita akan lebih jelas memahami bagaimana Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini karena Roh Kudus melalui Bunda Maria. Kita akan mendengarkan jawabannya secara jelas. Ini loh jawaban orang yang penuh dengan Roh Kudus. Ketika ditanyai, ketika dikatai bahwa dia kerasukan setan atau dia dengan kuasa iblis atau apa ya kita akan katakan di sana, dia kerasukan Beelzebul atau dia dengan menyembuhkannya dengan penghulu setan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, hal semacam ini terjadi sampai hari ini. Kejadian pasti juga sudah terjadi sebelum zamannya Tuhan Yesus. Namun sampai hari ini juga terjadi demikian, bahwa ada orang yang menyembuhkan. Ini ada orang yang menyembuhkan seseorang yang sakit menggunakan roh yang lebih kuat, mengusir roh jahat yang ada pada seseorang dengan menggunakan roh jahat. Roh jahatnya itu dimasukkan atau dipakai untuk mengusir roh itu. Ini sangat mungkin merendahkan Tuhan Yesus dalam konteks yang lalu. Saya akan bacakan secara keseluruhan. Bagaimana kita perhatikan bagaimana Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus menjelaskan kepada mereka ahli-ahli Taurat. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata dengan penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Malahan sudahlah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya kecuali kalau ia mengikut
mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih para katekis yang saya hormati, Tuhan Yesus lahir karena Roh Kudus. Roh Kudus ada padanya. Dan ahli-ahli Taurat mengatakan bahwa ia kerasukan Beelzebul. Ia kerasukan roh-roh kejijikan. Juga dikatakan di sana dia menggunakan setan atau untuk mengusir setan. Itu sangat keterlaluan. Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus katakan demikian. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus selalu menjelaskannya. Kalau kerajaan iblis itu saling bertempur, saling memisahkan, saling terpecah, maka kerajaan itu akan selesai. Dan memang betul Tuhan Yesus akan menghancurkan kerajaan iblis itu. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan Yesus menjelaskannya. Kalau mau merampok atau merampas rumah seseorang, haruslah dia mengikat dulu orang itu, orang yang punya itu, atau orang yang kuat itu, yang di dalam rumah itu. Nah, ini Tuhan Yesus mau mengambil harta dunia, bukan dunia, harta dunia. Tetapi karena dunia ini sudah dikuasai oleh iblis, maka Tuhan Yesus harus menghancurkan lebih dahulu, mengikat dulu kekuatan iblis. Lalu kita ini semua akan dibawa oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, kita semua adalah hartanya Allah. Kita semua menjadi tujuan dari Allah mengutus putranya, Sang Firman, yang penuh dengan kekudusan untuk dibawa kepada Allah. Kita semua untuk dibawa kepada Allah yang penuh dengan kekudusan. Di akhir bagian perikop ini dikatakan bahwa sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya. Bagaimana bisa mendapat ampun kalau Roh Kudus itu sendiri ditolak? Roh Kudus itu dipaksa untuk terbuang percuma. Kalau kita semua merasakan bahwa sampai hari ini kita menerima Roh Kudus, kita pasti akan menerima baptisan atau menerima Tuhan. Atau sebaliknya, bahwa ketika kita dibaptis, kita pasti menerima Roh Kudus. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Setelah dibaptis, janganlah kiranya kita melepaskan lagi Roh Kudus. Nah, ini adalah karunia kita semua. Karunia untuk hidup bersama dengan Roh Kudus. Kita yang sudah dibaptis, kita menerima Roh Kudus yang akan menjadi bagian bagi hidup kita untuk bersama-sama dengan Allah yang penuh kekudusan di
kita dikuduskan oleh karena kebaptisan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, baptisan itu menjadi tanda rahmat Allah bahwa kita sudah menerima Roh Kudus. Pak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, semoga kita semua mampu menjelaskan pada kita semua, para katekumen, bagaimana, apakah kita ini menghujat Roh Kudus, apakah kita ini bukan menghujat Roh Kudus. Amin. Berkata